Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu materi tentang keberbakatan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nafirosi Andi, NIM 034, dan rekan kelompok saya, Aini Ayuning Tias, NIM 014. Di sini kami ada 6 subbab pembahasan. Yang pertama, definisi keberbakatan anak. Kemudian yang kedua, konsep keberbakatan anak. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri, karakteristik, dan permasalahan anak berbakat. Kemudian yang keempat, faktor-faktor keberbakatan anak. Kemudian yang kelima, penyelenggaraan pendidikan anak berbakat. Dan yang keenam, isu terkait keberbakatan anak. Yang pertama, definisi keberbakatan anak. Definisi keberbakatan menurut pakar psikologi pendidikan dari 4 ahli. Yang pertama, Profesor Dr. S.C. Utami Munandar menjelaskan bahwa anak berbakat berbeda dengan anak pintar. Bakat berarti memiliki potensi, sedangkan pintar bisa didapat dari tekun mempelajari sesuatu. Menurut pendekatan yang lebih inklusif, yang dimaksud anak berbakat adalah mereka yang tidak hanya memiliki kemampuan intelektual tinggi, tetapi juga memiliki kemampuan kreativitas, sosial emosional, dan motivasi, dan memiliki keunggulan dalam satu atau lebih bidang tertentu sehingga mereka memerlukan layanan khusus dalam pendidikan. Kemudian menurut M. Lucito dalam Cartwright, keterbakatan memiliki sudut pandang berdimensi ganda. Kemudian menurut Abraham Maslow, keterbakatan adalah penekanan pada pentingnya ciri-ciri afektif dari kreativitas, ciri kepribadian, sikap, motivasi, dan predisposisi untuk berpikir kreatif. Kemudian menurut Robert Sternberg dan Robert Wagner, mendefinisikan keterbakatan sebagai a kind of mental self-management, yaitu manajemen mental kehidupan seseorang yang konstruktif. Konsep keberbakatan anak. Konsep keberbakatan anak dicetus oleh Renzulli yang mengidentifikasikan siswa berbakat di Indonesia atau yang disebut Three Ring Conception. Yang pertama, kemampuan umum di atas rata-rata atau intelijensi. Kemudian yang kedua, kreativitas. Yang ketiga, pengikatan diri terhadap tugas. Untuk kemampuan umum di atas rata-rata atau intelijensi, biasanya untuk mengidentifikasi anak berbakat ialah mengukur dengan tes prestasi belajar yang menentukan keberbakatan dan produktivitas kreatif seseorang. Kemudian yang kedua, kreativitas. Kelompok kedua yang dimiliki anak berbakat adalah kreativitas sebagai kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu yang baru, gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah, atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antar unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Secara lebih rinci, dapat dipaparkan bahwa anak berbakat memiliki karakteristik yang pertama, kelancaran, keluasan, dan orisinalitas dalam berpikir. Kemudian yang kedua,
yaitu keterbukaan terhadap pengalaman, penerimaan terhadap sesuatu yang baru dan berbeda, meskipun meskipun sesuatu yang baru itu tampak tidak rasional. Kemudian yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu, spekulatif, jiwa petualang, dan mampu menyesuaikan diri secara mental, menerima risiko dalam pikiran dan perilaku, bahkan jika ada hambatan. Kemudian yang keempat, peka terhadap detail, cita rasa seni dalam gagasan, dan sebagainya. Kemudian pengikatan diri terhadap tugas. Konsep ketiga ini ditemukan pada individu berbakat, yaitu pengikatan diri terhadap tugas sebagai bentuk motivasi internal yang mendorong seseorang untuk tetap tekun dan ulet mengerjakan tugasnya meskipun mengalami macam-macam rintangan atau hambatan dalam menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawab. Secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas tinggi dalam hal minat, antusiasme, ketertarikan, dan keterlibatan dalam suatu masalah, bidang studi ataupun bentuk ekspresi manusia tertentu. Kemudian kapasitas dalam ketekunan, keuletan, determinasi, kerja keras, dan latihan secara terus-menerus. Kemudian rasa percaya diri, ego yang kuat, suatu keyakinan pada diri sendiri, serta dorongan anak berprestasi, kemampuan untuk mengidentifikasi masalah yang signifikan dalam bidang khusus, kemudian kemampuan mendengarkan dan berkomunikasi dalam berbagai cara, kemudian membuat standar kerja yang tinggi, memelihara keterbukaan diri dari kritik luar. Kemudian mengembangkan cita rasa seni, lalu kualitas dan keunggulan dalam pekerjaan, serta menuntut hal yang sama dari pekerjaan orang lain. Kemudian ciri-ciri, karakteristik, dan permasalahan anak berbakat. Ciri-ciri, karakteristik, dan permasalahan anak berbakat. Ciri-ciri keberbakatan anak, yaitu dapat membaca pada usia lebih muda, kemudian dapat membaca lebih cepat dan lebih banyak, kemudian memiliki perbendaharaan kata yang luas, mempunyai rasa ingin tahu yang kuat, mempunyai minat yang luas juga terhadap masalah orang dewasa. Kemudian karakteristik berbakat anak atau karakteristik anak berbakat. Yang pertama, karakteristik kognitif yang meliputi kualitas yang luar biasa mengenai informasi, kemudian ingatan yang kuat, kemudian ketidakbiasaan, perubahan minat dan keinginan, dan kemampuan menghasilkan ide-ide dan solusi yang orisinil. Kemudian karakteristik bahasa meliputi kemampuan verbal yang bagus, perkembangan yang tinggi pada pengenalan bahasa dan penulisan bahasa, kemudian perkembangan sensoris yang baik, dan tidak kebal pada keretakan kekurangan integrasi antara pikiran dan badan. Kemudian karakteristik afektif meliputi memiliki pendekatan evaluatif terhadap diri sendiri dan lainnya, kemudian gigih, kemudian memiliki tujuan yang tidak langsung, kemudian memiliki kepekaan terhadap harapan dan perasaan orang lain, kemudian memiliki kesadaran diri yang tinggi, dan dapat menyesuaikan dengan perbedaan perasaan. Karakteristik belajar meliputi
belajar bisa lebih cepat dan lebih mudah, menyukai tugas dan tantangan yang kompleks, mengetahui banyak hal di mana anak lainnya tidak mengetahuinya, kemudian memiliki kosakata yang sangat maju dan kemampuan mengetahuinya, kemudian sudah dapat membaca pada usia yang sangat awal, dan menunjukkan rasa ingin tahu yang sangat tinggi terhadap banyak hal. Kemudian karakteristik motivasi meliputi persisten dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi minatnya, kemudian senang mengerjakan tugas secara independen dan hanya sedikit memerlukan pengarahan. Kemudian yang ketiga, komitmen kuat pada tugas yang dipilihnya. Kemudian karakteristik kreativitas meliputi sensitif terhadap estetika, suka bereksperimen, sering menemukan cara baru dalam mengerjakan tugas, kemudian spontan dalam mengekspresikan rasa humor, dan banyak ide ketika menghadapi tantangan atau masalah. Kemudian karakteristik sosial emosional meliputi memiliki percaya diri yang kuat, lebih menyukai teman yang lebih tua usianya dan memiliki kesamaan minat, kemudian cenderung perfeksionis dan mudah menyesuaikan diri pada situasi yang baru. Kemudian permasalahan anak berbakat. Masalah-masalah anak berbakat ini yaitu banyak anak berbakat mengalami drop out dari sekolah karena tidak memperoleh layanan akademik atau pembelajaran yang dibutuhkan. Kemudian kemampuan berpikir kritis dapat mengarahkan ke arah sikap. Selain itu, anak berbakat juga bisa mengalami permasalahan yaitu meragukan atau skeptis baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Kemudian pemberian label atau sebutan pada anak berbakat bahwa dirinya berbakat dapat menimbulkan harapan terhadap kemampuan anak dan dapat menimbulkan beban mental dan kadang mengakibatkan terjadinya frustasi. Dan yang terakhir, resiko dan tekanan yang menyertai potensi intelijensi yang tinggi dan sering mengarahkan anak yang memiliki potensi yang lebih tinggi untuk menjadi anak yang bersikap defensif. Selanjutnya, yang keempat, faktor-faktor keberbakatan anak. Faktor yang mempengaruhi keberbakatan anak dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, hereditary factor atau faktor bawaan, dan yang kedua, environmental factor atau faktor lingkungan. Dari sudut hereditary factor, perkembangan individu diyakini banyak ditentukan oleh benih dari mana ia berasal. Dan faktor ini merupakan faktor yang ada dari dalam diri individu, yang meliputi kemampuan intelijensi, kreativitas, dan juga kepribadian dari individu itu sendiri. Selanjutnya, environmental factor, yakni meskipun secara kodrat para anak berbakat telah memiliki pola otak yang hebat, akan tetapi lingkungan akhirnya menentukan sampai seberapa jauh terjadi aktualisasi. Yaitu faktor lingkungan sangat penting untuk mendukung keberbakatan pada anak. Faktor lingkungan dapat menjadi suatu arahan untuk kemampuan yang dimiliki anak tersebut. Dan faktor-faktor lingkungan diantaranya terletak pada faktor keluarga dan faktor lingkungan sekolah. Yang kelima, prinsip penyelenggaraan pendidikan anak berbakat. Di sini ada 4 prinsip penyelenggaraan pendidikan anak berbakat, yakni yang pertama, penerapan kurikulum berdiferensiasi. Maksudnya, kurikulum berdiferensiasi mengacu pada peningkatan kehidupan mental anak berbakat melalui
berbagai program yang akan dapat menumbuhkan kreativitasnya, serta mencakup berbagai pengalaman belajar intelektual pada tingkat tinggi. Yang kedua, penciptaan lingkungan yang kondusif. Penyelenggaraan pendidikan anak berbakat perlu didukung oleh penciptaan lingkungan belajar yang kondusif, di antaranya dengan memfasilitasi dan memberikan peluang bagi anak dalam mengembangkan potensinya. Yang ketiga, penempatan guru yang qualified. Salah satu faktor yang sangat berarti bagi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan anak berbakat adalah seorang guru. Guru yang dipandang cocok bagi pendidikan anak berbakat adalah memiliki karakteristik yang khusus. Karakteristik yang khusus tersebut salah satunya memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan, dan memiliki pemahaman konsep tentang makna. Yang ketiga, penempatan guru yang qualified. Salah satu faktor yang sangat berarti bagi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan anak berbakat adalah seorang guru. Yang keempat, pihak yang berperan pada anak berbakat. Pihak yang berperan pada anak berbakat diantaranya seorang guru, orang tua, dan masyarakat. Selanjutnya, yang terakhir, keenam, isu terkait keberbakatan anak. Di sini menceritakan seorang mahasiswa yang memiliki kecerdasan tinggi salah masuk jurusan. Dengan cerita ada seorang mahasiswa yang pada masa sekolah di SMA-nya sangat rajin sehingga ia sering membanggakan nama sekolahnya karena prestasi yang dicapainya, seperti olimpiade di bidang akademik. Ketika dia menginjak bangku perkuliahan, dia berubah menjadi mahasiswa yang pemalas dan dia terancam drop out di kampusnya. Padahal dia sudah memilih jurusan teknik sipil berdasarkan pilihan dia sendiri dan rekomendasi dari gurunya. Karena gurunya berharap dia bisa menjadi seorang yang sukses dan hebat karena dia berbakat. Meskipun dia menjadi mahasiswa yang pemalas, tetapi dia sangat berantusias jika berhubungan dengan komputer. Ketika ia menjelajahi di dunia internet, ia sangat menikmatinya. Bahkan sekarang ini dia menjadi operator di sebuah warnet terbesar di kotanya. Suatu pekerjaan yang sangat bertolak belakang dengan perkuliahannya. Jadi, pada intinya, bakat yang dimilikinya itu tidak sesuai dengan apa yang dia jalani saat menjalani perkuliahan.